Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goes sambil membahas tentang sejarah. Jadi ada keluhan dari rekan-rekan orang Sunda di perantauan. Katanya melihat YouTube itu banyak konten-konten, banyak tahayulnya. Cobalah, buatlah tentang Prabu Siliwangi, karena ketemu dengan orang Garut. Orang Garut itu terkenal dengan cerita Kian Santang atau Sunan Godognya. Katanya Prabu Siliwangi itu dikejar-kejar. Apakah benar itu katanya Mas Kian Santang? Jadi mungkin itu problem-problem dari masyarakat Sunda di perantauan. Karena bagaimanapun itu di perantauan itu ke daerahnya itu seperti kita memandang gunung. Jadi yang namanya gunung itu sangat indah jika dipandang di sebagai perantauan itu melihat Sunda itu cantik dan indah. Meskipun pada realitasnya daerah Sunda itu merupakan daerah yang sangat cantik dan indah juga, karena banyak pendatang-pendatang yang berdatangan ke daerah atau Tatar Sunda itu. Jadi ini sebenarnya ada adagium pembicaraan di media massa, mungkin hanya guyonan. Jadi bahwa Tuhan itu atau Allah itu menciptakan tanah Pasundan itu sedang tersenyum. Jadi itu hanya metafora aja dan dilebih-lebihkan. Jadi karena Allah sendiri itu maha adil, jadi dia selalu berbuat adil pada setiap makhluknya. Tapi mungkin itu hanya guyon untuk menggambarkan begitu indahnya Tatar Sunda itu. Jadi sangat sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Jadi kalau dilukiskan kata-kata kan kadang-kadang kita multitafsir. Sebagai pembukaan kita mungkin akan membahas dulu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu siapa sih? Kenapa selalu dikaitkan dengan harimau? Jadi kalau para tokoh-tokoh Sunda itu sering memasang foto Prabu Siliwangi di pinggir harimau, atau kadang-kadang hanya harimau saja. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu harimau itu adalah mau. Memang hewan yang asli yang hidup di Tatar Sunda. Bahkan sekarang jenis harimau ini hanya ada di Tatar Sunda, di daerah Ujung Kulon. Kita akan berbicara keterkaitan antara kepercayaan terhadap harimau dan juga tentang silsilah dari Prabu Siliwangi itu sendiri. Secara kata itu, kata Siliwangi itu berasal dari kata silih dan wangi. Silih itu yang menggantikan atau pengganti, wangi itu adalah Prabu Wangi. Jadi Prabu Wangi itu adalah sebutan untuk Prabu Linggabuana yang meninggal pada tahun 1357 di Bubat. Jadi Raja Sunda yang meninggal di Bubat itu mendapat sebutan dari masyarakat Sunda itu, atau dalam sejarawan atau dalam tulisan-tulisan sejarah itu disebut Prabu Wangi karena dia Prabu yang mengharumkan. Jadi dia tidak mau tunduk pada siapapun, meskipun dia itu berada di tengah lautan pasukan musuh. Jadi udah dikepung ribuan orang, dia hanya membawa pasukan sedikit.
karena tujuannya juga untuk mengantar anaknya Dyah Pitaloka untuk menikah dengan Hayam Wuruk di Majapahit. Sebenarnya pada awalnya dalam buku-buku sejarah itu diungkapkan bahwa Prabu Linggabuana itu jangan sampai mengantar anaknya, karena raja-raja di timur itu tidak bisa dipegang omongannya. Jadi waktu itu Gajah Mada patihnya tidak bisa dipegang ucapannya. Sang raja itu sudah dilarang. Tetapi karena dia ingin menyaksikan anaknya menikah dengan Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit, maka dia berangkat mengantarkan anaknya. Sehingga terjadilah peristiwa bubat, pengkhianatan dari Gajah Mada. Jadi karena dalam tradisi Sunda sendiri sebenarnya komitmen itu harus dijaga. Ada peribahasa dalam tradisi Sunda itu, lamun munding dicekel tambakna, lamun jelma dicekel omongan. Sebenarnya jika kerbau itu dipegang tambangnya, sedangkan orang itu dipegang omongan. Jika kalau mau perang, ya mungkin itu, ya harus perang, gitu. Ya, jadi jangan mengantar pengantin diajak perang. Kan senjata yang digunakan juga kan mungkin hanya untuk jaga-jaga saja. Mungkin itu, komitmen itu harus dipegang. Itu dalam tradisi. Jadi seluruh pasukan dari Sunda waktu itu karena hanya ingin mengantarkan pengantin, jadi seolah-olah tidak seimbang. Sehingga meninggal semua, termasuk putri Dyah Pitaloka itu bunuh diri karena bapaknya meninggal. Karena tidak mau tunduk, maka Prabu Linggabuana terkenal dengan nama Prabu. Jadi mungkin sejarahnya tentang awal dari Prabu Siliwangi itu sampai di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.